Episode 40. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Nona, tolong jangan membuat masalah di sini secara tidak masuk akal. Dan Anda tidak melihat situasinya. Tidak ada tempat untuk Anda sekarang. Jika Anda mau tunggu, tunggu saja. Kalau tidak mau, kamu bisa pergi. Kami tidak membutuhkanmu sebagai tamu di sini. Kata kasir dengan angkuh. Kaori sangat marah sehingga dia ingin memukulnya. Mitos macam apa ini? Bukan karena ada begitu banyak pelanggan. Anda tidak harus menunjukkan sikap layanan Anda. Dan karena ini adalah reservasi, harus ada aturan untuk reservasi. Lebih penting lagi, Kaori hanya melindungi haknya sendiri. Tetapi dia digambarkan sebagai pembuat masalah yang tidak masuk akal. Aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Kaori berkata dengan tangan terlipat. Melihat ini, Ariel tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang kejam. Jadi dia tidak berjalan seperti yang dikatakan seorang anak kecil. Keamanan. Ada pengacau di sini. Kasir mengambil tongkat dan berkata, dengan kejam mencoba mengusir Kaori. Tak lama kemudian 3 petugas keamanan datang. Dan apa yang terjadi di kasir juga menarik perhatian banyak pengunjung. Semuanya menyaksikan kemeriahan. Manajer lobi berjalan pada saat ini, dengan tampilan megah, dan bertanya kepada kasir, apa yang terjadi? Manajer, orang ini membuat masalah tanpa alasan. Saya akan membiarkan keamanan menyeretnya keluar, kata kasir. Melihat orang yang bertanggung jawab keluar, Kaori berkata dengan percaya diri, saya memesan posisi 53. Tetapi mengapa saya sampai? Posisi itu hilang. Manajer melihat arlojinya dan berkata, maaf, ini sudah berakhir. Ketika waktu berakhir, apakah kamu tidak mendengar ungkapan ketinggalan zaman? Kaori hampir tidak membiarkan manajer muntah darah dengan kalimat ini. Itu bukan jam 4:30 ketika dia datang. Saya tiba jam 5:25. Ini belum jam 5:30. Tetapi Anda sudah menyerahkan tempat itu kepada orang lain. Kata Kaori. Dengan alasan bahwa dia akan berusaha adil untuk dirinya sendiri. Kekacauan macam apa? Jika Anda membuat masalah dengan tidak masuk akal, saya akan membiarkan penjaga keamanan bersikap kasar. Manajer itu berkata dengan tidak sabar. Ketika Grand Hyatt kekurangan tamu, bahkan jika diusir, itu tidak akan mempengaruhi bisnis. Beberapa penjaga keamanan melangkah maju. Ariel melangkah ke depan Kaori dan berkata dengan suara dingin, maksudmu, kami membuat masalah secara tidak masuk akal. Jika tidak, tidakkah kamu melihat bahwa kursinya penuh? Bagaimana jika kamu pesan tempat duduk lain? Nah, jika saya tidak memberikannya kepada Anda, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Sangat mudah untuk pergi jika Anda tidak suka makan, kata manajer itu dengan nada menghina. Oke. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang benar-benar tidak masuk akal membuat masalah, kata Ariel. Manajer tidak ingin mereka dipusingkan dengan tamu lain yang makan di sini. Dan bos ada di sana hari ini. Jika dia memperingatkan bos, dia tidak dapat menanggung tanggung jawab ini. Seret keluar. Jangan sampai menghalangi jalan di sini, kata manajer itu kepada satpam. Petugas keamanan mencoba meraih tangan Ariel. Ariel langsung berbalik menendang petugas keamanan, dan mencibir. Omong kosong. Melihat Ariel berani melakukan sesuatu, dua lainnya mengangkat tinju mereka. Kaori tahu ada yang tidak beres, dan ingin menarik Ariel. Tetapi Ariel sudah bergegas, meninju dan menendang keduanya lagi. Selama seluruh proses, dalam waktu kurang dari 10 detik, 3 penjaga keamanan sudah tergeletak di tanah dan mengerang. Kaori menutup mulutnya dengan tak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi berani dari Ariel, dan dia sedikit terkejut. Apakah ini Ariel yang telah berada di keluarga Wijaya selama 3 tahun dan menelan amarahnya? Dia tidak bisa melawan atau memarahinya. Dia memiliki keterampilan yang hebat. Andika telah melakukan sesuatu pada Ariel sebelumnya. Jika Ariel melakukan serangan balik pada saat itu, nasib Andika tidak akan lebih baik dari para penjaga keamanan ini. Manajer tidak menyangka Ariel masih orang yang sangat hebat. Penjaga keamanan ini bukan orang biasa. Bos membayar banyak uang untuk mengundang mereka untuk menghindari masalah di Grand Hyatt.
Dia tidak berharap ditangani oleh Ariel begitu mudah. Nak, aku memperingatkanmu, membuat masalah di Grand Hyatt Court tidak akan berakhir dengan baik. Manajer itu menggertakkan giginya. Biarkan bosmu keluar, kata Ariel kepada manajer dengan nada memerintah. Rudy mengusir Ariel agar tidak mengganggu bos, dan sangat marah ketika mendengar Ariel mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Oke, kamu punya keberanian. Aku ingin kamu berlutut hari ini. Manajer mengeluarkan telepon dan bersiap untuk menelepon seseorang. Saat ini, sebuah suara santai datang. Ada apa? Ketika manajer mendengar suara ini, itu tampak seperti meja yang dipukuli oleh embun beku. Dan bergegas ke orang itu. Bos, ada seorang anak dengan mata pendek membuat masalah di sini. Keamanan kita terluka. Oh, Ryan memandang Ariel dengan penuh minat. Dia tahu kekuatan 3 penjaga keamanan. Dia tahu bahwa satu orang bisa mengalahkan 3 penjaga keamanan. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Melihat Ariel dari atas ke bawah, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Tetapi 3 penjaga keamanan yang terluka itu nyata. Adik laki-laki, saya cukup baik. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya? Saya akan memberi Anda 3.000 juta sebulan, kata Ryan kepada Ariel. Ariel tersenyum menghina dan berkata, kamu seperti apa? Ekspresi Ryan berubah, mengingat posisinya di Bandung. Beraninya ada orang yang berbicara dengannya dengan sikap seperti ini. Adik laki-laki, saya melihatmu mempunyai bakat. Saya adalah orang yang menghargai bakatmu. Saya tidak peduli tentangmu. Berlutut dan minta maaf kepada saya. Saya dapat berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi, kata Ryan dengan dingin. Orang-orangmu mengatakan bahwa istriku membuat masalah yang tidak masuk akal. Aku akan menunjukkan kepadamu masalah yang tidak masuk akal. Bagaimana jika aku menyuruhmu berlutut, lalu memaafkanmu? Ariel berkata dengan paksa. Mulut kecil Kauri telah sepenuhnya terbuka. Pada saat ini, apa yang dia rasakan Ariel tidak lagi lemah dan pengecut, tetapi kuat. Cukup kuat untuk Mauri. Saya pikir dia bisa menolak bahkan jika langit runtuh. Ternyata, yang sebenarnya kamu seperti ini. Ryan tersenyum marah. Matanya sudah menunjukkan niat membunuh. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan benar, bukankah dia akan malu di Bandung? Di masa depan harus melihat lelucon Ryan. Biarkan para tamu ini pergi. Biaya hari ini, tidak ada sen yang akan dikenakan, kata Ryan dingin kepada manajer. Manajer itu melirik Ariel, mencibir di sudut mulutnya, dan membuat Ryan kesal dengan hal-hal yang sembrono. Itu tergantung pada bagaimana kamu mengakhirinya. Para pengunjung yang masih enggan untuk melanjutkan menonton kegembiraan harus pergi setelah Grand Hyatt mulai membersihkan pemandangan, dan menghela nafas dan melewatkan pertunjukan bagus lainnya. Ketika semua orang pergi, mereka memiliki gerakan dan pandangan yang sangat standar, menggelengkan kepala dan meremehkan. Menyinggung Ryan. Apakah menurutmu hidupmu terlalu panjang? Kauri sedikit ketakutan saat ini. Mencengkeram sudut Ariel dengan erat. Setelah melihat kegugupan Kauri, Ariel berkata dengan lembut, jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kauri semakin mengandalkan Ariel baru-baru ini, dan tidak ragu dengan apa yang dikatakan Ariel, itu pergi. Mari kita lakukan 2 trik dengan pengawal pribadi saya. Biarkan saya melihat seberapa baik Anda bisa bertarung. Jika Anda bisa bertahan pada 10 trik di bawah tangannya, saya hanya akan menggores kakimu hari ini dan menyelamatkan hidupmu. Ryan selesai bicara. Anak buah pertama 1.9 meter pengawal keluar di belakangnya. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Ariel. Dan dalam hal ukuran, dia sudah menang setengahnya. Anak kecil, kamu sangat berani. Tidak letakkan Ryan di matamu. Hari ini, aku beritahu kamu apa itu tinju besi. Pengawal itu memutar lehernya dan menggerakkan tubuhnya. Ketika dia mengepalkan tinjunya, dia membuat suara berderak, seperti kacang kedelai yang pecah. Sebelum pertarungan, apakah Anda memerlukan senam siaran? Bahkan jika Kauri sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat, dia tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Ariel. Pria ini masih bercanda. Mencari mati. Pengawal itu meraung dengan marah, menggertaknya, dan tiba-tiba mengangkat tinjunya. Tinju yang melolong terdengar jelas di telinganya. Ketika Ryan melihat adegan ini,
Sudut mulutnya tersenyum. Pengawalnya adalah pensiunan pemain khusus, dan dia dikenal mampu bertarung. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus menjadi idiot. Orang idiot bagus. Kaki Ariel tertekuk. Seluruh tubuhnya seperti busur bulan purnama. Langsung memantul. Pukulan lebih cepat, lebih kuat, mengenai pelipis pengawal. Pengawal itu mengerang dan jatuh ke tanah dan pingsan. Senyum dari mulut Ryan langsung mengeras. Bagaimana ini mungkin? Pengawalnya dikalahkan oleh satu gerakan. Manajer lobi juga melihat pengawal ini mengambil tindakan. Dia pernah memukul seseorang menjadi vegetatif dengan satu pukulan. Tapi sekarang, itu tidak akan menjadi vegetatif dengan satu pukulan. Bersambung.